dari sejarah pun Hima lebih dulu kan dari SEMA sebelumnya. So tadi poinnya betul tuh. Bisa kita percaya sama SEMA gitu kan? Kita tuh butuh support dari mereka gitu. Itu juga salah satu cara gimana kita bisa nge-reach teman-teman lebih dekat adalah melalui himpunan. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Jeda Kelas. Lagi nggak ada kelas, join us. Perkenalkan, aku Tiara atau Taci akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih tema podcast kali ini tuh apa? Tema podcast kali ini yaitu menggali potensi dengan berorganisasi. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen biar kita lebih semangat nih untuk upload video podcast tiap minggu dan pastinya akan lebih seru. Gimana nih puasanya teman-teman? Udah ada yang bolong belum? Kalau udah, berapa bolongnya? Apalagi kan kemarin kita sempet UTS ya, di tengah-tengah puasa ini gitu, pasti ngantuk ya kan, lapar, aus, sambil mikir juga kan. Ya semoga puasa kita tuh berkah dan semoga hasil UTS kita semua memuaskan, amin. Nah, setelah kita UTS balik lagi dong kita ke kegiatan kita sih yang semula gitu. Yang tadinya UTS kita sambil benar-benar fokus belajar gitu kan untuk ngejar IPK, tapi sekarang karena udah selesai UTS akhirnya gitu kan kita bisa lanjut scroll TikTok, terus nonton drama, nonton Netflix, main IG, dan segala macam. Tapi jangan lupa juga untuk belajar ya teman-teman. Belajar dan salah satunya berorganisasi. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial yaitu orang-orang penting di organisasinya di Politeknik Sejalan Jakarta nih. Nah, sekarang kita ada kedatangan Kak Anggita, Kak Nadia, Kak Rival, dan Kak Fahri. Nah, mereka ini orang-orang famousnya Sejalan Jakarta. Siapa sih yang gak kenal mereka gitu? Nah, buat yang belum kenal, coba dong kakak perkenalan dari Kak Anggita ya. Perkenalan singkat aja boleh. Oke, teman perkenalkan nama saya Anggita Dennis Farini. Saya hadir di sini sebagai Ketua Senat Mahasiswa Politeknik Sejalan Jakarta. Oke, halo semuanya, aku Nadia dari Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Lanjut Kak Rival. Oke, halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omri Fahri sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara atau HIMAN. Halo semua, salam aktual progresif. Saya Fahri Fadlan Ermar sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Sejalan Jakarta. Oke, kita udah kedatangan tamu-tamu spesial nih, dua kakak yang cantik dan dua kakak yang ganteng. Nah, oke kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Untuk Kak Gita pertama, Kak Gita kan sebagai ketua SEMA, kakak boleh ceritain nggak sih atau jelasin secara singkat SEMA itu apa sih, fungsinya apa, seperti itu. Oke, jadi untuk Senat Mahasiswa sendiri, teman-teman seperti yang teman-teman tahu, kita itu adalah badan eksekutif sebenarnya di dalam organisasi mahasiswa. Nah, tapi untuk saat ini kondisi kita itu memegang dua fungsi, yaitu fungsi eksekutif dan juga fungsi legislatif. Maka dari itu sekarang ada beberapa perubahan atau perbedaan dari Senat Mahasiswa pada tahun sebelumnya. Yang dulunya kita hanya memiliki departemen atau dulunya disebut dengan kementerian, sekarang kita ada Dewan Perancang, Penasihat, dan juga pengawasnya untuk menjalankan fungsi legislatif dari kita. Seperti itu. Wow. Oke, lanjut ke Kak Nadia, boleh? Jadi Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik ini kami menghimpun mahasiswa yang ada di prodi ABSP. Jadi kami melakukan semua bakra, soft skill, dan lain-lain apa yang ingin mahasiswa ABSP ini ingin capai di dalam sebuah organisasi. Jadi dalam organisasi Himpunan Mahasiswa ABSP ini kami tidak hanya sebagai organisasi saja gitu, tapi di dalamnya kami juga melatih soft skill, hard skill, dan juga skill lainnya kita pelajari di dalam dunia perkuliahan. Contohnya apa? Contohnya itu kayak
public speaking, pembuatan surat, cara kita berwirausaha. Jadi kan kalau kuliah itu kan kita belajar gitu kan, kita belajar teorinya bagaimana, tapi pas di organisasi ini kita bisa mempraktikkan langsung dari divisi kewirausahaan di HBSP ini. Ya. Oke, lanjut Kak Fahri mungkin. Ya, jadi teman-teman semua, Mansdam atau Himpunan Mahasiswa Manajemen SDM Operator mungkin sejarahnya sama dengan himpunan lain ya, karena kita baru periode ketiga ya, jadi angkat masih perintis maupun pendobrak awal. Nah, tugasnya nggak jauh beda ya, memang menghimpun mahasiswa prodi terutama reguler, tapi tidak terlupa karyawan ya. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya menghimpun teman-teman reguler, teman-teman yang kelas pagi, tapi kelas sore pun kita himpun, kita bertanggung jawab. Jadi himpunan memang tugas pokok utamanya di situ. Jadi apabila nanti mahasiswa reguler, mahasiswa karyawan itu punya saran atau kritik, ini teruslah kita menjadi penyambungnya dengan manajemen prodi. Di samping itu, himpunan mahasiswa kalau menurut pendapat saya, pandangan saya bahwasanya jangan sampai teman-teman ini ya jadi formalitas belaka, hanya sekedar ada himpunan, tapi harapannya yang masuk himpunan atau yang bekerja dan mengabdi untuk himpunan akan lebih baik dari teman-teman yang lain, sehingga bisa menjadi pelayanan baik juga buat teman-teman lain. Kalau kita ibaratkan seperti pelayan, memang kita melayani seluruh teman-teman, baik kelas reguler maupun kelas karyawan. Maka dari itu, ketika teman-teman bergabung menjadi pengurus himpunan, yang diharapkan adalah keluar dari pengurus himpunan menjadi orang yang bertanggung dan lebih baik nanti berpengalaman. Jadi itu. Keren banget nih Kak Fahri. Lanjut Kak Rafli. Rafli Riko. Ya Allah. Riko ya. Oke, Tiara, kalau untuk Himpara atau Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara sebenarnya secara dasarnya sama ya, baik sama Himpunan Bistik atau sama Masdam. Kita mewadahi teman-teman dari APN untuk baik itu pengembangan minat bakatnya, baik itu aspirasi yang mungkin dapat disampaikan ke khususnya kita manajemen prodi, lalu juga gimana kita berusaha mengupayakan teman-teman satu prodi ini bisa saling mengenal, bisa saling punya bonding yang kuat dan punya kepedulian yang sama terhadap khususnya keilmuan yang ada di prodi itu sendiri gitu. Nah, jadi kita memang perannya adalah di situ tadi untuk bisa membantu teman-teman di prodi bisa berkembang, bisa mendapatkan pengalaman atau experience di luar apa yang didapatkan di kelas, baik itu supporting skills yang akademik, yang berbau akademik seperti melalui seminar dan sebagainya, dan juga pengaplikasian secara langsung di lapangan, karena APN kan banyak berhubungan dengan pemerintahan. Kita juga berupaya kita coba dibawa teman-teman APN ke instansi-instansi pemerintah untuk bisa melihat kira-kira teori yang ada di kelas itu seperti apa, terus juga secara soft skill-nya yang kita upayakan sama kayak teman-teman tadi melalui public speaking dan sebagainya, kita adakan pelatihan dan sebagainya. Mungkin kurang lebihnya jadi sama aja. Oke, jadi kalau aku rangkum nih, sebetulnya SEMA dan HIMA ini kan organisasi di kampus ya, yang memang fungsinya itu untuk menggali potensi kita, seperti judul tema kita pada kali ini, menggali potensi kita, terus menjadi wadah untuk kita lebih mengembangkan diri gitu, dan juga sebagai jembatan antara mahasiswa dengan prodi manajemen seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaannya satu pertanyaan akan dijawab oleh dua kakak ya. Nah, apa sih keuntungan yang kakak dapat ketika berorganisasi gitu? Pastikan kakak ini punya pengalaman nih, punya jam terbang yang banyak dong pas berorganisasi gitu kan. Mungkin dari Kak Nadia dan Kak Fahri. Kak Nadia dulu boleh? Tujuan dan manfaat ya. Manfaat. Manfaat dari kita join dari Hima Bistik ini tentunya juga kayak tadi kan saya bilang kita melatih soft skill, tapi juga kami bisa mendapatkan sebuah relasi yang di dalam prodi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kami hanya berbaur dengan prodi aja, tapi kita juga berbaur dengan prodi lain atau mungkin melalui kerjasama lain gitu. Jadi di dalam Hima Bistik ini kami juga melatih yang namanya jiwa kewirausahaan, terus juga kami melatih bagaimana kami melatih bagaimana kita sebagai pemimpin yang baik itu harus seperti apa nantinya gitu, bahwa kita tuh generasi muda harus menjadi
pendobrak yang lebih baik ya daripada sebelumnya gitu. Sebagaimana kita nanti akan menjadi entrepreneur atau entrepreneur gitu. Jadi kita juga kalau di dalam Hima Mistik ini kami menyebut mahasiswa ABSP itu trainers. Trainers itu artinya sebagai kayak mahasiswa kita bisnis banget gitu. Dia ada dari kata entrepreneur dan entrepreneur. Nah terus habis itu saat lainnya juga kita sebagai mahasiswa Hima Mistik juga mahasiswa ABSP kami juga melatih gitu bagaimana cara kita menghadapi organisasi di dalam kampus dan nanti kita bisa mempraktikkannya juga di dalam organisasi yang gitu di dalam perusahaan itu. Oke, Kak Fari? Ya, kalau tadi kata Cinanya manfaat berorganisasi ya, saya jelasin nih kan. Saya organisasi dari SD kan, ya, pramuka saya SD sampai SMP, SMA, SMP saya ketua MPK, SMP ketua OSIS. Jadi kalau saya ibaratkan organisasi itu kayak gelas kan, apa itu gelas maksudnya? Kayak kita ngisi terus gitu di situ, karena sepanjang saya berorganisasi ya, hampir puluhan organisasi yang kita ikuti itu dampaknya banyak banget, bukan hanya relasi, bukan hanya kepercayaan diri, bukan hanya public speaking, tapi lebih daripada itu seperti apa, manfaat-manfaat kecil yang tidak terasa itu banyak juga. Nah, saya selalu menekankan kepada teman-teman Humanisdam ya, terutama apa sih outcome-nya, apa sih output-nya ikut organisasi itu. Jangan ikut organisasi kalau kata orang-orang ya numpang nama, ya itu kan itu sering banget frasa itu keluar, numpang nama. Saya selalu tegaskan setiap kegiatan, setiap proker itu ada output-nya, ada outcome-nya. Apa ini? Apa yang kita buat ini ada dampaknya. Entah dampaknya untuk sendiri atau dampaknya untuk orang lain. Makanya kalau di Humanisdam kita coba buat kegiatan itu memang ya sesuai kebutuhan aja teman-teman. Teman-teman butuh apa? Teman-teman butuh sharing magang, teman-teman butuh pembekalan magang, atau teman-teman butuh pembekalan terkait dengan kepemiluan ya, terkait dengan hal-hal lain. Ya itu yang kita berikan kepada teman-teman. Jadi manfaatnya itu. Kalau saya bilang masuk organisasi atau jadi pengurus organisasi, pertama mental ya. Jarang teman-teman itu kalau yang nggak organisasi ya mungkin mentalnya agak sedikit ciut lah, banyak yang sedikit ciut. Tapi ketika masuk KM, ketika masuk Hima, sering ketemu masalah, sering ketemu problem ya kan. Apalagi masalah sering banget muncul. Yang pasti, yang paling sering apa? Misalnya uang atau misalnya waktu ya. Bisa melatih gitu teman-teman tuh. Organisasi gimana sih loyalitasnya ketika nggak punya uang, waktunya sempit tapi harus organisasi bisa sampai malam gitu ya. Nah ini gimana loyalitas teman-teman, gimana ketangguhan teman-teman. Maka dari itu manfaat besarnya. Bahwasanya pertama kita punya dampak buat orang atau setidaknya dampak buat kita. Yang kedua adalah melatih mental. Bagaimana mental kita menghadapi dunia senyatanya. Itu kata sih. Betul sekali Kak Fari dan Kak Nadia ini. Memang banyak banget ya manfaat organisasi gitu. Kayak aku aja sering nih nonton YouTube gitu. Atau kadang suka tampil aja di Reels IG kan. Kayak ketika kalian ketika kalian kuliah gitu harus organisasi gitu kan. Bahkan Nadiem Makarim pun bilang kayak pengalaman dia yang paling berharga itu ketika kuliah gitu. Di situ kita ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, menggali potensi diri gitu kan. Dan salah satunya dengan berorganisasi dan dengan manfaat yang sudah disebutkan oleh Kak Nadia dan Kak Fari ini. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih ya kakak, apa sih tantangan terbesar selama berorganisasi baik di Politeknik Sialan ataupun di organisasi luar? Nah sekarang Kak Gita dan Kak Rival. Mungkin dari Kak Rival dulu. Oke, kalau kita ditanya tantangan ya, pastinya salah satunya terbesar tuh waktu, kita nggak bisa pungkiri ya. Kenapa? Karena apalagi dengan sekarang kita kesibukan yang kuliah juga harus tetap jalan, harus kita jaga kan tetap akademik kita, lalu organisasi jalan, dan tentunya sebagai anak muda kita masih mau senang-senang, ya kan, main-main gitu. Nah itulah sebenarnya salah satu tantangan yang terbesar nih, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan waktu itu gitu antara ketiga aspek tadi gitu. Kita kan nggak mau juga terlalu pusing organisasi tapi terlalu pas senang-senang, nanti stres juga, atau kita terlalu sibuk organisasi tapi akademik kelupaan nilai IPK kita jelek misalkan, dan kita juga nggak mau atau nggak mengharapkan seperti itu. Nah jadi
disitulah tapi ketika ada tantangan pasti ada hal yang dapat kita petikan. Salah satunya ya dengan kendala waktu ini, tapi kita dengan pelajaran yang bisa kita ambil ya kita bisa menjadi waktu dengan baik dan sebagainya. Lalu juga selain masalah waktu mungkin juga terkait dengan, dan ini masalah yang sangat wajar ya, salah satunya pasti perbedaan pendapat di antara anggota yang ada di dalam organisasi itu sendiri ataupun dari seluruh mahasiswa yang mungkin dalam satu prodi itu memiliki berbagai aspirasi yang berbeda. Tapi balik lagi, kendala itu kita pelajari lagi, kita ambil hikmahnya sehingga kita dapat skill juga, adalah gimana kita bisa memprioritaskan suatu aspirasi, suatu program yang paling kita butuhkan yang mana. Nah itulah hal-hal mungkin yang jadi kendala. Kalau dari aku mungkin dua itu tadi yang paling utama. Oke, berarti poinnya adalah bagaimana kita menempatkan skala prioritas kita nih ya teman-teman. Kapan sih waktunya untuk akademik, kapan waktunya untuk organisasi, kapan waktunya untuk refreshing seperti itu. Dari karena Kak Gita, ya Allah mohon maaf ya. Harus puasa. Tadi ada tantangan gitu ya. Kalau disebut tantangan gitu ya, yang paling berasa banget sih di senat mahasiswa apalagi Poltek kita gitu ya, karena kita adalah organisasi yang benar-benar baru gitu, kita baru 2 periode, dan ini benar-benar kayak kita menjajaki benar-benar dari wah kita semua bikin ruang landas dan lain sebagainya, itu kita nggak bisa luka ke atas karena kita belum ada nih sebelumnya yang memang jadi fondasinya gitu. Jadi yang jadi tantangan kita adalah kita ini membangun organisasinya. Tantangannya adalah itu kita nggak bisa lupa ke atas, kita benar-benar belajar makanya dari luar gimana sih BEM itu berjalan, bagaimana DPM itu juga berjalan gitu. Jadi tantangan paling besar adalah kita memang belajar benar-benar dari nol banget, itu yang menjadi tantangan paling besar buat senat mahasiswa. Dan juga lanjutin dari rival tadi yang beda-beda pendapat, apalagi di senat mahasiswa itu kan prodinya nyampur ya, ada BSP, MSDMA, ada PN gitu. Jadi dengan background yang latar belakang yang berbeda-beda itu benar-benar bikin memang lebih kompleks lagi gitu. Perbedaan pendapat itu lebih terasa, lalu bagaimana teman-teman bersikap juga berbeda-beda sekali gitu ya. Itu juga jadi salah satu tantangan, tapi ya memang itulah ketika kita berorganisasi itu yang bisa kita pelajari juga, gimana kita bisa menghargai orang lain, gimana kita bisa menerima ketika ada orang lain yang berbeda dari kita, seperti itu. Betul sekali, toleransi ya teman-teman, toleransi, kita menghargai orang lain ketika kita bisa menghargai orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Apalagi kayak di SMA ini kan tadi kata Kak Gita itu dari berbagai prodi menyatu dalam SEMA gitu kan. Nah, pastinya kompleks dong nih perbedaan pendapatnya. Tapi di samping itu sisi positifnya kan, jadi ide-idenya, inovasinya kan lebih banyak gitu. Gimana sih pandangan dari anak bisnis gitu? Gimana sih dari anak APM gitu? MSDMA gimana sih seperti itu? Ada kali. Tapi Kak, yang menjadi menarik ya. Tantangan sebenarnya adalah organisasi kan bisa dibilang berhasil kalau punya penerus ya. Betul. Nah ini kan kita sekarang minat teman-teman ini kurang nih, terutama angkatan bawah ya. Iya. Karena kan kayak kita bisa hitung di sini, ketua kita ini tiga dari 4 ini orang tua ya, 2020 yang seharusnya sudah magang, sudah bersiap pre-nov, sudah bersiap sakit. Ya betul. Nah ini tantangan yang berat ini buat kita. Kira-kira kita punya penerus nggak gitu? Iya. Untuk organisasi mahasiswa di Poltek Setelan Jakarta sih sebenarnya itu yang menjadi itu juga jadi salah satu PR buat kita semua ini sebagai ketua-ketua tuh pikirin nanti ada nggak yang daftar jadi ketua selain di bawah kita, itu yang jadi pemikiran kita saat ini gitu. Tapi itu tantangannya kan gimana para kakak-kakak ketua ini bikin program yang bagus gitu, terus merangkul semua mahasiswa di satu prodi gitu, dan mengajak mereka untuk ikut bergabung gitu. Oke, sekarang kita mau nanya lagi nih ke Kak Gita, karena kan SEMA itu organisasi tertinggi di Politeknik, organisasi mahasiswa maksudnya. Nah, gimana sih cara SEMA untuk mensinergikan antara SEMA dan ketiga hima ini? Sebenarnya kalau untuk permasalahan sinergi ini juga masih menjadi PR juga nih buat SEMA, karena pada tahun sebelumnya itu enggak, jadi memang dari sejarah pun hima lebih dulu kan dari SEMA sebelumnya. Nah ketika sekarang kita memang
ketika memang sekarang kita sudah menyadari bahwasannya memang harusnya SMA lebih di atas gitu daripada HIMA, dan juga ada perbedaan gap karena HIMA yang lebih dulu, itu masih menjadi tantangan juga buat SMA untuk meyakinkan teman-teman bahwa kalian bisa loh percaya sama kita kalau bahwasannya kita ini sebagai badan eksekutif di atas kalian gitu. Nah, untuk sinergi ini sebenarnya masih juga jadi PR, dan kita masih mendalami lagi gitu. Bagaimana sih kita memang harus menyatukan, menyergikan agar organisasi mahasiswa ini 3 HIMA dan juga SMA itu nggak berjalan sendiri-sendiri gitu. Maka dari itu sekarang ini waktunya kita lagi belajar, kita lagi ngobrol-ngobrol gini, maksudnya kayak ayo kita perbaiki dulu hubungan kita nih antara mahasiswa dan juga himpunan gitu. Jadi ketika kita tahu memang senat itu fungsinya untuk apa, tugasnya untuk apa, himpunan untuk apa, dan tugasnya juga apa, kita memahami dan kita memang oke, kita punya satu tujuan visi misi yang sama nih, kita membawa nama Politeknik Setelan Jakarta, bukan membawa nama senat mahasiswa ataupun himpunan. Memang kita nggak akur kata Ci. Dulu ya. Sebelumnya. Iya, ini lagi berusaha mengakurkan. Kita lebih bersama makanya. Soal tadi poinnya betul tuh. Bisa nggak kita percaya sama SEMA gitu kan? Karena kita bertiga nih, ya kan? Itu loh. Jadi bagaimana SEMA membawa saling membangun kepercayaan. Iya. Enggak juga bagaimana SEMA membawa aspirasi 3 prodi gitu. Karena kan mungkin kita belum pernah diajak rapat gitu ya, tolong ya. Waduh, ini bukan di sini. Ya, sekalian. Apa ya? Tapi sebetulnya ada nggak sih program gitu loh, Kak? Program gabungan antara HIMA dan SEMA, apakah sudah ada, dan coba tolong sebutkan. Bukan banget. Kalau gabungan sih sampai sekarang ini sebenarnya baru perencanaan, sampai tahap perencanaan. Planning. Nah ya, tapi untuk tindak lanjutnya itu karena teman-teman juga sibuk dan kayak hima-hima pun punya program kerja masing-masing, terus senat juga punya program kerja sendiri, itu tuh belum berjalan lanjut lagi gitu, baru sampai tahap perencanaan, dan itu pun masih omongan gitu, itu masih planning. Nah itu juga sih kalau untuk sebenarnya ketika misalkan kita punya program kerja yang memang nanti ke depannya pasti kan senat itu kan nggak punya masa gitu, maksudnya yang punya masa itu adalah himpunan-himpunan ini gitu kan. Pasti ketika kita melaksanakan program kerja atau apa, kita tuh butuh support dari mereka gitu. Itu juga salah satu cara gimana kita bisa nge-reach teman-teman lebih dekat adalah melalui si himpunan gitu. Jadi kalau untuk saat ini kita belum ada sih Belum ya. ada. Nah, Sebenarnya nggak perlu program bareng sih, ya lebih kepada kayak apa ya namanya? Iya, enggak. Kita tuh pengennya himpunan juga apa istilahnya? Iya, kita bisa ngadu sama senat kalau misalnya ada problem. Iya, jadi kan kita kan nggak punya kuasa langsung untuk ngomong sama Wadir 3 kan. Yang punya kuasa kan. Nah, sebenarnya dari situ aja udah hubungannya udah oke. Iya, betul. Gitu Bu Ketua. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Ada sedikit curhat-curhatnya sedikit nih Kak Fari. Kita sekarang lanjut ke ice breaking. Kan tadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol ya kan. Aku takut. Gampang kok, gampang ice breakingnya. Oke, jadi ini games tebak profil dosen ya, gampang lah, Dosennya gampang. tuh per prodi atau Ada 3 dosen, siapapun boleh jawab, tapi angkat tangan duluan ya. nggak bisa itu? Oke. Ada hubungan ya kalau bisa jawab. 3 doang. Tidak dong kalau satu. Berarti satu lagi. Iya. Ya udah, berarti yang satunya nanti menyampaikan opini terakhir atau Siapa tanggapan. tahu satu orang tiga-tiganya jawabannya. Iya, di tempat opini. Oke. Oke, yang pertama nih, dosen ini tuh masih muda. Banyak nih, masih banyak. Cluenya susah. Banyak nih, Mbak. Masih Muda, gerak. ramah, santai. Nah, tapi setiap hari Jumat selalu ngomong bahasa Inggris. Siapa kayak itu? Bu Nayu. Iya, betul Aduh. sekali Kak Rival. Emang dosennya dosen apa yang kalau disebutin nanti Kak Rival, gitu kan. Sekarang lanjut ya ke dosen, dosennya yang ini juga ramah. Setahu saya sih juga pintar nyanyi ya. Ayo, siapa nih? Banyak nih dosen yang suka nyanyi. Tapi beliau ini kepala koperasi. Ayo, siapa itu? Iya, betul. Lu akan adu duluan lo. Gak jawab.
Ya kan angkat tangan dulu baru jawab. Tapi Enggak, Oh iya, Kak. baiklah. Iya, udah oke. Tidak apa-apa. Dosen terakhir. MSDMA ya? Udah basi nih. Bisa banget. Iya. Diganti kali ya. Dulunya mesti mal. Iya, makanya. Ya rebutan. Diganti deh. Bu ketua ini mah, bu ketua aja lah, saya hormat sama bu ketua. Yaudah lo Ini jadi ganti. Emang senior saya ini, orang Tambun. Dosen ini ramah. Murah senyum. Banyak Dan ya. gendernya laki-laki. banyak juga. Iya. Depannya I. Hurufnya. I. Inisial rumahnya. Inisial rumahnya, inisial namanya. Ini gampang banget ya. Iya, Pak Iqbal. Itu saya juga kayak Pak Iqbal, Pak Izul. Nah ini jawabannya gimana nih? Karena tadi udah ditebak duluan MSDMA, jadi saya berusaha. Coba dong, MSDMA coba dulu. Ya Semua udah. belum tahu nih. Ya udah MSDMA. Iya. Cepet-cepetan ya, Iya. berarti antara Kak Fari dan Kak Gita. Nah ini cuma 4 juga boleh. Nggak apa-apa. Ini juga yang jawab. Kan udah jawab Oh, tadi, ya. Oke ya. Jadi dosen MSDMA nih udah Nah. ketahuan ya. Humble, Pak Edi humble, berjiwa muda. Pak Saud. Iya betul. Ada tegasnya juga tapi Ya. jago nyanyi. Ketua prodi. Ya ini itu yang paling gampang kalau ketua prodi. Dulunya terlalu jelas ya. Iya. Harusnya Kan berbadan lentur. ya udah jawab aja gitu. Rumahnya di Bekasi, yang susah-susah gitu. Kenapa kalian belum dijawab? Pak Fernando. Iya. Nah, Bos sore, Pak. Tolong sebutkan nama aslinya, nama panjangnya. Budi Fernando Manggor. Iya, betul sekali. Oke, selesai sudah sesi ice breaking Ketua prodi. ini. Berarti siapa nih yang mau nyebut opini dan tanggapan? Ini belum jawab nih. Kak Gita? Pimpinan kita aja. Ini opini apa nih? Oke deh. Selain Kak Gita juga boleh ya, satu orang. Nah, bagaimana sih? Sebenarnya tadi udah disebutin sama Kak Rifa. Bagaimana sih cara kakak-kakak ini menyeimbangkan antara kegiatan organisasi, akademik, terus mungkin kalau perempuan kan kadang suka bantu orang tua juga ya di rumah kan. Nah itu gimana sih caranya menyeimbangkan work life balance kita nih gitu. Terus abis itu dan kita sebagai anak muda juga tentunya nggak cuma organisasi belajar, kita kan juga perlu refreshing tadi kata Karifa kan. Ya healing gitu kan. Terus mungkin juga apa ya, pacaran gitu. Astagfirullahaladzim. Puasa. Ya itu kan hal yang awam untuk kita. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya kalau ini sih kita tadi udah ngomongin juga ya tentang skala prioritas sih. Jadi ketika memang nih kayak kita nih lagi dalam minggu ujian nih, lagi UTS gitu ya, kita udah pasti kayak yang kita pikirin pertama kali adalah gimana kita bisa ujian dengan tenang, kita bisa ujian dengan lancar, kita mempersiapkan itu gitu. Jangan pas lagi kita UTS kita pikirnya cuma gue jaga fotokopi nih, kan saya orang yang fotokopian terus maksudnya atau kita punya yang di luar, maksudnya organisasi tapi yang memang tidak sekrusial itu gitu. Jadi memang skala prioritas ini penting banget. Jadi ketika memang lagi masa-masa ujian gini apalagi ya, kita memang pokoknya memang kita yang pertama adalah kita mau jadi sarjana terapan gitu ya teman-teman. Kita bukan mau jadi sarjana SEMA atau mau jadi sarjana IMA. Kembali lagi kita kesini datang ke Polteknik itu adalah untuk kuliah, bukan untuk hanya berorganisasi ya. Berorganisasi boleh tapi additional gitu. Jadi prioritas kita adalah tetap akademik, itu yang paling pertama. Mungkin teman-teman lain boleh. Tapi selain Kak Fari ya, Kak Fari udah banyak ngomong soalnya. Nadia Karena dia Oke, dari ini pengalaman aku pribadi aja ya gitu. Jadi kayak tadi Rival juga sempat singgung kayak time management, terus juga pentingnya juga kita mengatur emosional. betul. Kita misalnya lagi Apalagi perempuan nih, kemudian ya kan, mood. Nadia banget. Misalnya kita lagi ujian terus tiba-tiba ini proker ini belum kayak disebut proker gitu. Ini kayak kita tuh harus bisa mengatur bagaimana skala prioritas kita gitu. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana kita ujian dengan tenang tadi, tapi kita juga bisa organisasi dengan lancar. Nah itu kita atur dari sebelum ujian, dari jauh hari kita sudah mengatur nih apa aja yang perlu dikerjain dan apa aja yang harus dikerjain dan apa aja yang memang kita harus healing nih, saatnya harus healing gitu.
Nah itu tuh kalau dari aku penting banget kita namanya manajemen emosional gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya kita semakin banyak tekanan, kita emosinya pasti semakin meningkat kan gitu. Kalau kayak misalnya banyak pekerjaan yang belum dikerjain atau proker yang belum dikerjain, itu kalau bisa diselesaikan sebelum kita ujian. Jadi kita ujian udah tenang dan tidak emosi kayak ini gue diganggu lagi ujian, diganggu organisasi gitu. Stres gitu ya. Fokus belajar Iya, gitu. betul. Nah itu penting sih. Oke. Selesai sudah ini yang udah. sesi opininya aja. Oke. Tapi terakhir penutup. Penutup itu ajakan untuk para mahasiswa biar mau berorganisasi. Mungkin Kak Rival? Oke, baik. Buat teman-teman, khususnya mungkin kalau saya berbicaranya ke teman-teman mahasiswa prodi APN ya khususnya ya. Boleh ke semuanya kalau kamu wakil. Mohon untuk bisa makin semangat nih berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan baik itu himpunan ataupun di unit kegiatan mahasiswa lain. Kan kita punya banyak ya unit kegiatan mahasiswa. Jadi dengan kita aktif di sana di setiap organisasi yang ada di kampus, percayalah kita nggak akan rugi selama dengan catatan kita benar-benar aktif di organisasi tersebut dan juga kita berpartisipasi dalam setiap kegiatan, setiap tahapan yang ada. Percayalah bahwa apa yang sekarang kita kerjakan gitu ya, apa yang sekarang kita jalani pasti ada nilai positifnya. Mungkin kita sekarang belum terlihat ikut HIMA atau ikut organisasi lain, kira-kira positifnya apa mungkin belum terasa sekarang, tapi percayalah nanti seiring berjalannya waktu masuk ke tahap kehidupan berikutnya, nanti kita akan terlihat, oh dulu di himpunan pernah ada masalah ini, dulu di himpunan pernah menghadapi ini, oh cara handle acara dulu di himpunan kita belajar seperti ini. Nah, jadi itulah yang akan kita dapatkan jika kita bisa aktif di organisasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tergabung di organisasi apapun, terutama buat teman-teman yang ada di angkatan 2022 yang mungkin masih baru, yang masih punya waktu nih banyak untuk bisa ikut di kegiatan kemahasiswaan, mari bergabung di organisasi, mari kita bangun juga Politeknik Setialan Jakarta makin eksis juga, karena nanti pasti kita juga yang senang dan juga pasti kita dapat hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Mantap. Tambahan singkat Kak Fari? Pantun aja ya. Oke. Mantap nih. Pagi-pagi pasang lampu. Cakep. Siangnya makan nasi. Cakep. Daripada jadi mahasiswa kupu-kupu, yuk ikut organisasi. Asik. Mantap ya. Ini sialan dong. Oke, sekian podcast kali ini ya. Terima kasih kepada Kak Gita, Kak Nadia, Kak Rival, dan Kak Fari karena sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya untuk berbincang bareng kita gitu dan sharing-sharing nih. Seru banget ya, nggak kerasa ternyata udah 30 menitan aja nih. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya juga punya pantun nih, tapi sebenarnya pantunnya agak pantun curian sih, nggak apa-apa ya. Punya mantan gak punya kekasih. Sekian, terima kasih. Pantun apa nih? Pantun kekasih. Kamus. Oke, dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.